Ibnu semangat terus. Ada channelnya Ibnu Cuts Channel, ngajinya semangat terus. Semangat. Top. Tuh. Di ayat yang tadi juga tuh, alhamdu. Oh iya. Alhamdu. Kalau mestinya kan pakai hak kecil nih, Iya. hak tipis. Artinya apa? Alhamdu Segala puji. atau pujian kan? Pujian. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Iya. Kalau kita pakai hak besar, kita entengin aja hak kecilnya, kita baca alhamdulillah. Tahu nggak artinya apa? Apa Ustaz? Kehancuran milik Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hari ini saya seneng banget deh. Pasti langsung ke Al-Quran. Kemarin habis belajar makhraj, dites, praktek. Udah siap. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semangat banget dah. Iya dong. Saya pengen banget bisa Quran Ustaz. Baca Quran yang baik dan benar. Maksudnya selama ini saya memang udah diajarin sama orang tua saya, maksudnya dulu saya masih kecil tuh belajar, akhirnya saya udah lama banget nggak belajarnya. Futur ya, futur. Lupa lagi, tapi metodenya keren. Saya jadi tahu tempatnya di mana, dia punya sifat apa, saya bisa membedakan yang saya mau gitu. Hak kecil sama hak besar kayak apa, short, sin sama tha kayak apa. Sekarang pasti nih saya baca Quran. Benar Ustaz? Nih, sebelum kita ke Al-Quran, saya mau tanya Bang Ibnu nih. Iya. Bang Ibnu bener-bener ingat nggak makhraj kemarin? Yang kayak saya praktekkan gitu loh, dari pangkal sampai ke bibir. Ingat gak ya? Banyak banget itu kan. Jadi alangkah baiknya teman-teman kita coba kita resume ya dari bab makhraj dari awal sampai akhir. Kenapa Bang Ibnu? Ini lagi-lagi ke pertanyaan Bang Ibnu di awal dulu. Ingat nggak? Iya, ingat. Ustadz, saya susah bedain huruf ini sama ini sama ini. Itu memang benar Bang Ibnu. Kenapa? Kalau memang Bang Ibnu salah mengucapkan perbedaan itu nanti akan menjadi kesalahan yang berubah makna. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam istilah kita itu namanya kesalahan jali, kesalahan yang merubah makna. Nauzubillahi min dzalik. Oh, namanya apa? Kesalahan jali. Gitu. Jadi kesalahan yang merubah makna atau arti Quran itu sendiri. Iya. Masya Allah. Padahal kan ini kan perkataan Allah nih. Masa kita rubah? Ya Allah. Siapa kita? Jangan sampai Ustaz. Iya. Jadi coba kita cek nih ya. Untuk ilmu juga tuh Bang Ibnu dan juga ilmu untuk teman-teman. Kalau misalnya kita tidak mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya gitu. Aduh, berarti belum Quran nih? Belum dong. Tahan dulu dong. Oke, siap. Ya. Oke lah Ustaz. Diganti, Bang Ibnu sabar dulu. Iya, harus sabar. Ya. Siap Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita akan coba mengulang kembali materi kita yang kemarin yang sudah kita bahas ya. Pertama kemarin makhraj pertama apa Bang Ibnu? Al-Jauf. Apa al-jauf? Al-Jauf itu rongga, tenggorokan dan mulut. Rongga mulut dan tenggorokan terbuka. Ada huruf mat. Ya. A, I, U. Artikulasinya harus jelas. Jadi ketika A terbuka, A, I. Kalau domah U. Nah, ini harus jelas. Harus jelas dimonyong. Oke, karena mempengaruhi dengan semua huruf nantinya. Kalau artikulasinya tidak baik dan benar gitu. Betul. Itu pertama di al-jauf. Kemudian yang kedua ada di al-halqi. Al-halqi apa al-halqi? Al-halqi itu artinya tenggorokan. Tenggorokan. Bagus. Dimulai dari dites mulu nih kayaknya. Oke, dimulai dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Ada huruf apa aja tuh? Ada huruf hamzah dengan hak besar. Hak besar. A, H ya. Ini pangkal tenggorokan. Kemudian naik di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu tunggu. Ada ain dengan hak kecil. Ya. Kan ini yang saya sampaikan kemarin Bang Yono. Yang Anda sampaikan, ini antara makhraj pangkal dan tengah sangat dekat. Ya, ini huruf yang serupa antara hamzah dengan ain. H dengan hak kecil. Nah, kalau teman-teman tidak membacanya dengan huruf yang pengen kita baca yang tertulis dalam Al-Quran, ini bisa merubah maknanya. Masya Allah. Misal ya, simple. Pertama, antara hamzah ya dengan ain. Ini di isti'adzah kan, kalau kita ngaji kan kita dimulai dengan isti'adzah dengan ta'awudz. Ya. Mestinya a'udzu pakai ain. A'udzu.
Alif dulu baru Ya, ain. Ain. A'udzu. Ya, seperti itu. Itu nanti artinya kalau kita rubah ya, mestinya a'udzu aku berlindung kepada Allah. Kalau kita rubah a'udzu hilang maknanya. Astaga, nggak ada makna. Nggak ada makna. Berarti kalau misalnya alif sama ain tadi kita aku berlindung. Tapi kalau alif sama alif nggak ada makna. Nggak ada makna. Untuk apa kita baca ya Ustadz? Iya, makanya. Berarti emang salah tuh harus Salah. belajar tuh. Oke. Itu salah satu contohnya. Kemudian misal kita rubah lagi, misal mestinya di dalam Al-Fatihah ada yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mestinya Rabbil Alamin. Rabbi artinya Tuhan. Al-Alamin semesta alam. Artinya Tuhan semesta alam. Kalau misalnya di Al-Alamin, teman-teman, di Al-Alamin kita rubah jadi Al-Alamin Rabbil Alamin. Tahu nggak artinya apa? Apa? Tuhan sakit. Astagfirullahaladzim. Berarti alamin itu kan pakai ain ya. Ain, semesta alam Semesta artinya. alam artinya. Tapi kalau misalnya berubah jadi Hamzah atau alif, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Jadi sakit. Tuhan Astaga. sakit. Sampai segitunya. Al-Fatihah lo dibaca berapa kali coba? 17 kali dalam sholat wajib satu hari. Iya ya. Tuh, kira-kira sah nggak tuh sholat tuh? Serem ya. Iya, itu antara Hamzah, antara A dengan A. Nah, kemudian antara H sama H. Nah, itu mirip tuh. Di ayat yang tadi juga tuh Alhamdu. Oh iya. Alhamdu. Kalau mestinya kan pakai H kecil nih, Iya. H tipis. Artinya apa? Alhamdu Segala puji. atau pujian kan? Pujian. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Iya. Kalau kita pakai H besar, kita entengin aja H kecilnya, kita baca Alhamdulillah. Tahu nggak artinya apa? Apa Ustaz? Kehancuran milik Allah. Astagfirullahaladzim. Masa Allah hancur? Iya. Gara-gara salah huruf Salah tuh ya. huruf. Emang agak mirip sih Emang ya. agak mirip. Hak kecil sama hak besar. H besar. Auzubillah min zalik. Gitu. Ya Allah. Untung Al-Fatihah saya loh. belajar. Al-Fatihah loh. Iya. Coba Iya. Alhamdu. Alhamdu. Benar. Segala puji tuh. Iya. Oke teman-teman, hati-hati nih. Ini hati-hati banget nih. Ini kita bawa sholat, kita bawa untuk berdoa untuk dua orang tua, kita fatihain orang-orang yang telah nggak ada gitu kan. Biasanya kan Fatihah dulu ya Ustadz ya. Iya. Kalau misal Fatihahnya salah, wah serem. Repot dan artinya juga aduh serem banget. Iya. Lanjut lagi Ustadz, boleh? Kan pangkal dan tengah tenggorokan. Nah, masih ada sisa di Di ujung tenggorokan ada huruf kho sama ro. ya. Rin. Kho dengan ro teman-teman ya. Jadi ini huruf tebal ya, huruf yang dibaca dengan tebal. Kho. Kemudian huruf ro ya seperti itu. Habis nih tenggorokan Bang Ibnu. Pindah ke lidah. Ya, ke lisan. Lidah. Lisan. Ya, dimulai dari pangkal lidah paling belakang ada huruf Kof. Kof. Ya, Iya. kemudian naik pangkal lidah sedikit ke depan ada kaf. Ya, ka. Nah, ini orang suka salah nih Iya bener nih. antara kof sama kaf. Iya, kalau dikasrohin. Iya, kasro, doma. Iya. Gitu. Kalau orang nggak baca dengan jelas, Bang Ibnu misalnya kayak di surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ada kata-kata kul. Itu kan mestinya pakai kof. Iya. Kul. Nah, itu artinya katakanlah. Katakanlah. Ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman tidak baca dengan kof, dibaca dengan kaf, kul. Tahu nggak artinya apa? Apa maksud? Makanlah. La ilaha illallah. Jauh banget ya. Jauh. Padahal apa agak mirip maksudnya Agak mirip. kan? Yang agak membedakan itu sifatnya. Oh, iya. Kalau di kaf ada Hamas. hamas. Itu gunanya sifat Bang Ibnu. Ku. Nah, Ki. Kalau kaf, kalau kof, Kalau kof itu Ko. ko. Ku. pi. Qi. Nah, gitu. Kalau kita mestinya kita baca make kof, kul a'udzu, kita baca make kul a'udzu. Makanlah aku sedang berlindung. Astaga, kagak nyambung. Kagak nyambung. Itu. Ya Allah. Oke Ustadz. Nah, udah hafal tuh. Ya, Kof, kaf. Pangkal lidah paling belakang kof, sedikit ke depan. Kaf. Kemudian tengah lidah bertemu dengan langit. Ada 3 huruf. Sya, ya. Ya. Alhamdulillah Oke, hafal. Iyalah dihafalin Ustadz di rumah sebenarnya. Iya. Ya, kemudian pindah ke tengah, pindah ke sisi. Sisi. Ya, sisi lidah bertemu Sisi geraham lidah atas. Wah, itu yang paling sulit tuh.
Dot. Dot, ya huruf Dot. do, ya. Yang saya hafal huruf itu yang sempurna hanya Rasulullah. Masya Wah, Allah. bener kan? Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. ya. Berarti huruf dot. Dot. ya. Oke. Ini kan sisi lidah teman-teman. Pindah ke ujung sisi lidah setelah dot. Lam, Setelah lam. nun, setelah sama nun, ra. 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 Nah, bahasa Inggris ra. Saya ingat tuh episode kemarin tuh. Ya, oke. Ya, seperti itu. Ya. Oke, siap. Jadi ujung sisi lidah. Ya, kemudian kita habis di ujung sisi lidah, kita pindah ke ujung lidah. Di ujung lidah kemarin ada 3 pembagian. Pertama ketemu dengan Gusi gusi atas. Ada 3 huruf. Ada huruf ta, ca, da, da, sama po. po. Nah, gitu. Ta, da, po. Ta, da, po, ya kan? Nah, ini yang agak mirip antara dal sama dot. Betul Ustaz, saya mau ngomong. Itu permasalahan saya, makanya saya mau ngaji mahraj dari awal aja udah, biarin dah. Nah, Ya. lanjut Ustaz. Kalau dalam Al-Fatihah ada nih, Oh, iya. ghairil maghdubi. Make dot. Dot. Artinya Mau. jalan yang Yang dimurkai. Ghairil maghdubi. Kalau kita rubah, kita tidak menebalkan di dot tadi, bukan kita baca ghairil maghdubi, kita baca maghdubi kayak dal. Maghdubi tidak ada makna. Astagfirullahaladzim. Hilang maknanya. Hilang ya maknanya ya. Itu pentingnya tebal tipis huruf. Oh, dan sifat juga. Sifatnya. Ya, tebal tipis kan sifat hurufnya itu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau al-maghdubi mestinya jalan yang dimurkai Allah. Kalau kita rubah jadi al-maghdubi tidak ada makna. Nggak ada makna. Masya Allah. Seperti itu. Al-Fatihah lagi nih. Iya ya. Waduh. Lanjut Ustaz, kayaknya Lanjut, ya. menarik nih. Jadi Menarik, ini ya. emang saya harus benar-benar Ilmu baru ya. Ilmu baru. Baru. Jadi intinya saya juga harus nge-review lagi nih episode 1, Iya, 2, mesti. 3, 4. Hafalin. Emang nggak cukup sehari sih Nggak ngafalin cukup itu. sehari. Tuh. Dan butuh guru, Butuh guru, untuk benar. membuat kita bisa konsisten sama makhraj dan sifat huruf. Mungkin kebanyakan umumnya orang-orang ini mengentengkan makhraj. Padahal sedemikian rupa. Ya, kalau kita salah buat makhraj seperti ini nanti Ya Allah. maknanya jauh banget berubahnya. Ya kan? Iya ya, Gitu. bisa berubah arti. Oke, lanjut Ustaz. Tadi apa tuh? Ujung lidah ketemu Gusi gigi atas. Kemudian ujung lidah di antara gigi atas dan bawah lebih dekat Ke bawah, Ke gigi bawah. bawah. Ada huruf-huruf yang mirip nih, ada Sin, ada zai, ada sod. sod. Ya, yang dia pakai ada sis semua nih, pakai ada sis. Iya. Sa, ada za, ada so. So. Nah, misal nih antara sin, ya, sin kecil sama shin besar yang di pangkal apa di tengah lidah tengah tadi. lidah, Ya jasyaya tadi ya. Nah, ini sama sin sama sya. Misal kayak di basmalah. Mestinya pakai sin kan? Iya. Gimana bacanya? Bismillah. 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 Artinya dengan menyebut Nama Allah. Kalau kita baca dengan shin besar, Bismillah. Ini ada yang saya dapetin tuh pakai shin. ada. Bismillah. Nggak ada makna. Nggak ada makna ya? Nggak ada makna jadi. Iya, emang mirip banget. Iya, namanya sin kecil dan sin besar ya kan? Iya. Untung saya tahu tuh dari Ustadz. Sin kecil itu, Bang Ibnu, sifatnya dia sofir. Kalau shin Kalau shin besar Itu tafashi. itu tafashi. Makronya beda. Makrotnya juga beda. Alhamdulillah. Jadi bismillah. dengan menyebut nama Dengan Allah. menyebut. Kalau pakai bismillah nothing makna. Iya, Nggak kalau ada pakai maknanya. sya ya, pakai shin besar ya sya. Oh, ada yang baca itu pengen keren misalnya baca Bismillah. Waduh, kacau. Iya, kacau beliau itu. Ada ya. Itu oke. jadi ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah ya, lebih dekat ke bawah ada sa, ada sin, ada zai, kemudian ada huruf Sod. sod. Kemudian terakhir ujung lidah ketemu dengan ujung gigi atas. Ada 3 huruf juga, ada huruf Huruf dong. Huruf fa sama lo. do. Lo. Itu kesukaan salah Itu kemarin. susah tuh. Apalagi kalau kasur sama doma ya. Iya kan main. Do.
Wo. Jangan kayak do. Wo. Wo. Emang harus dilatih lagi Ustadz. Ini kan baru Harus di Ustadz. cross check terus. Cross check lagi nih teman-teman nih. Ini emang yang paling susah buat saya. Ini huruf kacau PR, ini. ya, PR kalau kata Ustadz PR Bang Ibnu udah. Oke siap lanjut Ustadz. Ini kan pakai zal. Kayak tadi misalnya. Pakai zal. Ini suka banyak orang salah nih. Artinya pakai zal, pakai ujung lidah ketemu gigi atas. Zu. Aku berlindung ya. Misalnya kita baca zu, artinya aku kehilangan, pakai zal. Oh. Pakai zai. Pakai zai. Namanya ro. Zu, artinya aku kehilangan. Astaga. Kalau misalnya kita pakai dot. Du, aku mengganti artinya. A'udzubillah, aku mengganti Allah. Ya Allah, hebat banget tuh orang. Sekelas Pak Firaun kali. Iya. Kemudian misalnya kalau kita pakai zot nih, kita tebelin nih, artinya tipis kita baca tebel. Tidak ada makna. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Anda minum dulu Bang Ibnu ya. Capek Ustadz? Capek, Anda dari tadi ngomong terus. Gak disuruh minum. Minum Ustadz. Aduh. Ini makanan mana ya? Tadi saya udah beliin. Saya lupa sih makan sendiri. Gak apa-apa ya Ustadz ya? Emang bagus aja. Berkah dah berkah. Amin. Inilah kalau bercanda sama temen gini nih. Iya. Saya ingin udah jadi Ustadz. Jadi saya harus milah-milah bercandanya. Lanjut Ustadz. Terus yang kayak misalnya antara sin, yang tadi ya, antara sin, antara shin, antara tha, sama sod. Nah, ini juga rawan. Wah. Rawan banget, ya kan? Itu tuh. Misal kita baca mestinya kayak di surah An-Nasr, hafal ya. Idza jaa nasrullah, pakai shad. Iya. Nasrullah itu artinya pertolongan Allah. Kalau misal kita shadnya kita baca dengan tipis, nasrullah artinya burung Raja Wali, coba. Jauh. Itu yang saya ketahui, nasrun itu artinya burung Raja Wali tuh. Iya itu pakai sin tuh. Pakai sin. Nasrun. Terus kalau misalnya kita pakai nasrullah. Pakai tha. Karangan Allah. Gitu. Kalau pakai shin, nasrullah artinya menyebar. Kalau nggak salah, menyebar. Nasrun. Nasrun pakai shin. Kacau ya kalau misalnya salah-salah ya. Iya banget. Iya itu ngubah maknanya tuh jauh banget, gitu. Burung Raja Wali coba. Iya ya Allah. Ya kan? Gitu. Nah itu habis nih makhraj lidah teman-teman. Kemudian di makhraj bibir ada bibir bawah bagian dalam ada huruf Fa. Huruf fa. Jadi bibir bawah mendekat ke atas. Fa. Nah gitu. Harus ada hamesnya. Iya. Jadi bukan up. Nah itu kebanyakan tuh enggak teman saya sih Ustaz. Karena kebiasaan ngomongnya P susah F itu gimana ya Ustaz? Harus dilatih dong. Harus dilatih. Harus nonton videonya dong. Ya ini keren. Ya. Emang sih jangan kan dia saya aja nih yang belum belajar, belum konsisten, belum tahu. Iya, jadi saya juga harus nonton video terus. Iya, gitu. Masalahnya kita mau bisa susah kalau misalnya mau bisa males tuh nggak akan bisa kata Ustadz. Harus rajin. Iya udah. Istiqomah. Iya, gitu. Oke. Ya, tadi makhrajnya di mana huruf fa? Huruf fa itu bawah. di bibir bawah ketemu dengan gigi atas. Bibir luarnya bagian luar, bagian dalam. Bagian dalam. Bagian dalam tuh bagian apa? Perut ya jatuhnya. Bagian yang tidak terlihat ya, bagian tidak perut. terlihat. Af. Gitu. If. Iya. Nggak gini-gini Ustaz. Af. Ya lanjut Ustaz. Kemudian di syafatain di dua bibir ada yang tertutup teman-teman. Ada huruf ba dengan huruf mim. Di sini misalnya tidak ada kesulitan karena agak mirip sama huruf alfabet. Iya. Kemudian dua bibir membentuk bulatan, ada satu huruf waw ya, di mana kita wajib untuk memonyongkan bibir kita. Jadi dalam kedua keadaan kita boleh memonyongkan bibir. Pertama ketika ada huruf waw, wa, wi, wu, kemudian dalam kondisi dhammah. U, bu, tu, seterusnya itu harus monyong, jangan tanggung. Gitu. Tenang Ustadz, kalau masalah monyong tuh saya jago ya. Ustadz udah paham kan? Udah paham banget dah. Monyong itu kayak menyium Ibnu. Ya, kalau menyium mah gitu jago aja. Astagfirullah. Maksudnya
Ya karena itu terbiasa kita ngomong bahasa Indonesia kayak mim sama ba sama wau itu emang terbiasa jadi mudah lah gitu. Alhamdulillah. Ini habis teman-teman makhraj di bibir, tinggal makhraj di khayshum, di rongga hidung. Nanti insya Allah akan kita bahas di next video kita. Nanti akan ada lebih detail lagi huruf-huruf yang masuk hidung. Jadi sebegitu urgennya Bang Ibnu kita belajar makhraj. Kenapa kita mesti resume dulu? Ya ini jadi untuk jadi tadzkirah teman-teman, pengingat teman-teman. Oh segitu pentingnya ya belajar makhraj. Oh, kalau salah, berubah makna gitu ya kan? Disebut kesalahan apa tadi Ustadz? Lahan jali. Lahan itu kesalahan, kalau jali itu yang jelas. Yang besar, yang jelas gitu. Yang merubah makna. Yang merubah makna, Masya Allah. Dosa ya kita ya jatuhnya ya. Kalau paham itu dosa. Astagfirullah. Gitu. Kalau nggak paham juga dosa, ngapa dia nggak mau belajar? Iya. Gitu. Nah, selama ini emang benar-benar maksudnya saya juga kan ya banyak temen juga nanya gitu gimana baca Quran gini. Iya. Susah nih belajar makhraj. Tapi kalau dalam hati saya emang harus belajar nih. Masalah kenapa? Kalau misalnya saya nggak belajar, kapan lagi untuk bisa? Ya udahlah sekarang lah. Mau susahnya kayak apa sih? Maksudnya saya jalanin. Untung ya ketemu Ustadz, dibimbing secara pelan, sabar ya Ustadz ya. Ya maksudnya emang belajar Quran itu nggak bisa langsung brek. Kayak apa gitu ya, enggak emang harus butuh proses ya Ustaz ya. Kita harus mengikuti proses Al-Quran ini Bang Ibnu. Pertama dari kita belajar, jangan sampai kita merasa stagnan, kita merasa cukup. Saya udah bisa baca Quran kok, padahal jauh daripada cara baca Quran yang Rasul ajarkan. Kita kan harus mengikuti bacaan Rasulullah SAW. Karena yang di awal saya sampaikan, Al-Quran ini teman-teman ini bersanad. Ya, guru-guru sangat banyak sekali kalau teman-teman ingin belajar Quran. Ya. Jangan sampai kita malu dengan gengsinya kita, dengan umur kita. Aduh nggak mau belajar Quran, jangan, itu salah. Semestinya kalau kita nggak tahu kita harus cari tahu, belajar. Iya benar. Ya kan seperti itu. Apalagi ini Al-Quran loh. Masya Allah. Iya. Yang lain aja kita upgrade kan. Yang lain aja kerjaan kita upgrade, kuliah tinggi-tinggi, pengen naik pangkat gini. Masa baca Quran padahal derajatnya sangat tinggi di sisi Allah kita tidak mau ambil riwayat itu kan? Iya benar. Benar nggak? Benar Ustaz. Saya benar aja Ustaz. Yang penting diajarin. Bang Dan ketawa. Mumpung gratis. Tapi benar Ustaz, bukan intinya juga. Maksudnya emang saya pengen bisa deh. Saya niatin banget biar bisa. Mudah-mudahan kita kita edit sebisa kita, terus kita mudahkan juga untuk teman-teman untuk yang nonton di sini, kita share. Mungkin ada teman-teman yang mau ngaji tapi waktunya yang susah, kesibukannya lah atau apalah, bisa nih teman-teman bisa ngelihat dari sini nih, channel Ibnu Kats channel ini bisa ngebantu. Dan kalau misalnya mau ngelihat channel yang lain khususnya Quran ya silakan aja. Kalau di sini emang caranya sih agak santai, agak happy karena saya punya guru atau punya ustadz temen dulu gitu kan. Jadi ya udahlah dibikin santai aja dan ustadznya mau. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Ibnu. Ya Allah, saya udah GR aja nih. Kirain udah langsung masuk Quran, ternyata masih pas ngeliat kesalahan-kesalahan itu. Ya udah, deal lah, kita dari awal lagi. Pokoknya saya ikutin step-stepnya Ustadz. Kata Ustadz kan jangan sampai kesalahan Bang Ibnu, kesalahan lahan jali. Wah jangan itu. Oke, berarti nanti besok dari Ustadz aja kayak bagaimana kita ikutin loh, biar benar-benar hebat Iya Ustadz. Jadi insya Allah teman-teman, saya akan coba ya share ke teman-teman belajar Quran dari sedasar mungkin ya, dari dasar. Nanti kita akan kenal tanda baca, kemudian juga kita akan kenal tanda panjang pendek, guna, sampai seterusnya sampai tuntas insya Allah ya. Semoga Allah senantiasa berkahi kita, mempermudah jalan kita, dan insya Allah Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pokoknya niatnya abis ini saya langsung aja dah pulang, pas itu lihat lagi dah, biar nggak malu, biar nggak punya salah-salah. Ingat ya, kesalahan itu bisa diperbaiki asal kita mau memperbaikinya. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.